Kalian, apa kabar? Salam sehat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Waktu berlalu, mari kita berdoa bersama di rumah masing-masing bersama keluarga. Semoga vaksin COVID bisa segera beredar dan diserahkan pemerintah kepada masyarakat dan kita bisa bertumbuh kembali. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang monetisasi. Dalam 2 video terdahulu kita sudah melihat inspirasi dari guru SD Ibu Evi dan guru SMK Pak Mardani. Ibu Evi dan Pak Mardani dua-duanya belajar YouTube secara otodidak, ya. Belajar membuat video juga secara otodidak. Tidak melalui kursus, tidak melalui pelatihan, tapi belajar sendiri. Nah, sebuah inspirasi yang luar biasa dan karyanya juga luar biasa. Sengaja saya mengambil 2 contoh yang berbeda dari satu guru SD dan satu guru SMK. Karena 2 jenjang ini mempunyai tingkat kesulitan yang luar biasa ya. Kalau SD kita tahu yang kita hadapi adalah anak-anak. Sedangkan SMK ini saya sengaja ambil dari SMK teknik, ya, apalagi pelajarannya matematika. Nah, ternyata dari 2 sampel ini, dari 2 contoh ini, semoga memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu bahwa tidak ada hal yang mustahil, ya. Jadi apapun bisa kita lakukan selama ada kemauan. Yang kedua, yang kita pelajari dari 2 video terdahulu adalah bahwa mereka menggunakan aplikasi yang sudah ada di internet dan semuanya gratis. Tidak semua gratis, tapi rata-rata yang dipakai untuk membuat video gratis semua. Itu bisa di-download, bisa dipakai. Dan yang ketiga, kalau mau belajar mandiri, tutorialnya cukup banyak ada di internet. Jadi inspirasi yang diberikan itu memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa belajar membuat video. Walaupun nanti saya berencana untuk membuat pertemuan lagi dengan tema membuat video pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan keluar dulu dari grup setelah diklat, ya, tetap tinggal di situ. Saya akan bicarakan dengan masing-masing koordinator di kota Bapak Ibu untuk rencana melaksanakan pelatihan tersebut. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk di materi yang ketiga. Saya akan memulai dengan pembahasan tentang monetisasi. Monetisasi itu apa? Monetisasi itu artinya menguangkan, membisniskan. Jadi produk video yang Bapak Ibu buat dapat menjadi uang, dapat menjadi pendapatan buat kita pemilik video tersebut. Nah, saya akan mulai dengan presentasi. Saya akan sampaikan materi presentasi saya dulu ya. Ya, ini materi saya Bapak Ibu sekalian, monetisasi YouTube. Pertanyaan bagi kita sebenarnya kenapa kita perlu atau menggunakan YouTube. YouTube ini Bapak Ibu sekalian dalam konteks teknologi kita ketahui bahwa YouTube ini adalah satu produk yang luar biasa Bapak Ibu ya. Artinya survei mengatakan, ini survei data yang saya sampaikan di situ adalah data dari survei dari lembaga internasional yang mengatakan bahwa di Indonesia bahkan di seluruh dunia platform sosial media yang paling banyak digunakan adalah YouTube gitu. Artinya seluruh orang di dunia ini lebih banyak menggunakan YouTube sebagai platform sosial media mereka. Namun Bapak Ibu, ternyata di Indonesia survei mengatakan selama pandemi ternyata
bertolak belakang Bapak Ibu. Guru-guru di Indonesia ternyata lebih banyak menggunakan platform WhatsApp ya, seperti informasi yang saya sampaikan di presentasi ini. Ternyata guru-guru di Indonesia ini lebih banyak menggunakan WhatsApp ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ ada WhatsApp, kemudian berikutnya ada rumah belajar milik Kemendikbud, kemudian pakai Google dan Microsoft Office 365, Ruang Guru, Edmodo, ada yang belum menggunakan sama sekali malah ya. Kelas Pintar, pakai Moodle, pakai Kuiper, Quizizz, dan lain-lainnya. Jadi persentase terbesar adalah menggunakan WhatsApp. Kenapa? Pertanyaannya, guru-guru kok tidak menggunakan YouTube? Nah, jawabannya gampang. Karena nggak bisa bikin video kan. Kalau sudah bikin video pun, gimana caranya gitu kan menguploadnya. Nah, rata-rata dalam diklat-diklat atau webinar-webinar itu memang tidak banyak yang menyinggung soal YouTube gitu ya, lebih banyak menggunakan WhatsApp, lebih banyak menggunakan Quizizz, lebih banyak menggunakan aplikasi yang lain dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita memperhatikan survei yang tadi saya sampaikan, ternyata justru platform yang paling banyak digunakan itu adalah YouTube. Dan di Indonesia, YouTube itu sudah menjangkau 130 juta orang. Jadi kemungkinan besar siswa-siswa Bapak Ibu ini juga penggemar YouTube gitu. Pertanyaannya bagi kita, kenapa kita belum memanfaatkan YouTube untuk sebagai media pembelajaran kita? Baik, itu pertanyaan saja. Nanti kita tidak perlu kita perdebat di situ dulu karena hari ini materinya adalah monetisasi. Nah, kedua hari kita sudah belajar bagaimana membuat inspirasi membuat video dan inspirasi membuat channel. Nah, kalau kita sudah mempunyai video dan sudah mempunyai channel, berikutnya adalah bagaimana kita memonetisasinya, gitu. Menjadikan ini pendapatan buat kita. Nah, di YouTube sendiri memberi syarat video-video yang dapat dimonetisasi, yaitu yang pertama dia harus mempunyai subscribe lebih dari 1.000, bukan 1.000 tapi lebih dari 1.000. Yang kedua, memiliki akses video-video yang diakses itu memiliki 4.000 jam. Jadi total ya, misalnya Bapak si A, Ibu si B mengakses video Bapak Ibu sekalian. Nah, itu totalnya total jumlah jam dari seluruh penonton yang menonton video Bapak Ibu di channel Bapak Ibu, totalnya minimal 4.000 jam. Itu baru bisa masuk sebagai YouTube partner. Jadi ketika Bapak Ibu disetujui itu menjadi dimonetisasi, maka Bapak Ibu harus disetujui dulu sebagai YouTube partner. Nah, syarat YouTube partner itu adalah 1.000 subscriber dan memiliki jam tayang 4.000 jam. Yaitu syarat minimal. Selama ditonton oleh publik selama 12 bulan terakhir. Jadi selama setahun harus ada 4.000 jam. Kemudian memiliki akun AdSense. Akun AdSense ini nanti kita bahas lain kali, tetapi ketika dimonetisasi biasanya otomatis kita dapat akun AdSense. AdSense itu adalah advertising. Jadi modul platform advertising dari Google. Ya, karena kita tahu YouTube itu miliknya Google. Jadi AdSense ini akan memberikan data statistik bagi kita yang akan membuat dashboard atau istilahnya indikator bagi kita yang akan membantu kita untuk menganalisa konten-konten kita. Nah, termasuk juga di situ tentang pendapatan dan segala macam. Jadi semuanya transparan di dalam YouTube. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu sulit, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Nah, ini hal-hal yang syarat minimal yang Bapak Ibu harus miliki, dan AdSense ini otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu request, ketika dimonetisasi disepakati, nah, nanti di menunya akan dicantumkan apakah Anda mau mengaktifkan AdSense-nya gitu. Nah, berikutnya adalah video-video yang kita tayangkan ini tidak melanggar hak cipta atau melanggar undang-undang. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh ya tentang hak cipta. Nah, dan berikutnya yang terakhir itu adalah Anda bisa mengaktifkan iklan channel YouTube dengan mengikuti panduan. Jadi nanti Bapak Ibu harus punya, setelah disetujui harus
mengikuti panduan dulu. Jadi ada tahapan yang Bapak Ibu harus lalui. Nanti di dalam presentasi berikut saya akan sampaikan. Jadi ini adalah syarat. Syaratnya sebenarnya sederhana, tidak banyak. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana mencapai angka 1000 dan bagaimana mencapai angka 4000 jam tayang dalam setahun. Kalau bisa nggak setahun lebih baik gitu kan. Dalam sebulan sudah 4000 jam tayang. Nah, itu nanti kita akan bahas dalam. Nah, contoh tadi pelanggaran yang saya katakan pelanggaran. Ini adalah contoh email aktual yang saya dapat dari YouTube. Ya, ini tidak boleh dilanggar ya. Jadi ternyata Bapak Ibu masih ingat kemarin sambil menunggu kan saya menayangkan musik dari grup Coklat. Ya, sengaja saya menayangkan grup Coklat seperti itu biar nanti kita akan dapat message seperti ini. Jadi saya tayangkan dan ketika seminar kemarin selesai, sesi kedua kemarin selesai, saya rekam, saya upload ke YouTube. Nggak ada dalam waktu hitungan 5 menit Bapak Ibu, hanya dalam waktu hitungan 1 menit saja, langsung saya dapat email bahwa ternyata saya diklaim melanggar hak cipta. Di situ disebut judul video DMB Guru YouTuber 2 membuat channel ya, materinya Pak Mardhani. Konten yang melanggar itu apa? Lagu Mencintaiku dan Dia. Judulnya 2 judul, 2 lagu kan, kemarin saya setel 2 lagu. Siapa yang ngeklaim? Yang ngeklaim adalah Warner Music Group. Jadi Warner ini adalah studio musik yang mempublikasikan, memasarkan album dari grup Coklat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Itu sudah disebut di situ oleh YouTube. Nah, ini aktual Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin saya sengaja membuat video itu biar saya diklaim melanggar. Jadi saya bisa kasih contoh kepada Bapak Ibu bahwa sistem dari YouTube ini berjalan dengan sangat baiknya Bapak Ibu sekalian. Mereka berjalan sebagai ibarat robot gitu ya. Sistemnya berbagi seperti robot. Ketika kita melanggar sesuatu langsung diberitahu dan kok ia tahu persis bahwa itu lagunya judulnya Mencintaku dan Dia gitu. Nah, ini yang luar biasanya dari YouTube itu. Jadi jangan khawatir Bapak, artinya bahwa YouTube ini sangat transparan Bapak Ibu dalam menginformasikan segala sesuatunya. Yang berikutnya adalah kapan kita bisa monetisasi. Ya, jadi syaratnya tadi 1000 dan 4000 jam. Nah, itu gimana kita mencapainya gitu. Saya ambil contoh di sini Bapak Ibu, ini adalah channelnya Sumber Belajar PGRI yang Bapak Ibu sudah pernah tonton. Ya, di Sumber Belajar PGRI itu belum dimonetisasi Bu, Bapak Ibu sekalian, belum bisa. Ya kepingin tapi belum bisa. Kenapa? Karena jumlah subscribe-nya masih 338 seperti dilihat di layar itu, dan baru 21 public watch 4.000, masih jauh sekali ya, masih 21 jam saja, masih jauh banget ya. Coba Bapak lihat keterangan di situ. Ini channel milik Sumber Belajar PGRI. Ya, jadi kita lihat di situ jumlahnya masih kecil, jadi nggak bisa dimonetisasi gitu. Caranya gimana kalau tahu kapan bisa capai 1000? Itu dengan mengklik kotak biru itu ya. Jadi YouTube memberikan informasi kalau kamu sudah mencapai 1000, kalau kamu sudah mencapai 4000 jam tayang, saya akan beritahu kamu, saya akan menotifikasi kamu. Nah, biar YouTube memberitahu kita, maka kotak biru itu harus diklik, diaktifkan. Maka ketika mencapai 1000 dan 4000 jam tayang, nanti dapat warning, dapat email ya. Emailnya seperti apa? Emailnya seperti ini. Nah, ini email yang saya peroleh untuk channel Smart Learning PGRI. Kemarin kan saya kasih 2 channel ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus subscribe ya. Satunya Sumber Belajar, yang satu Smart Learning PGRI. Nah, Smart Learning PGRI itu sudah mencapai 1000 pengguna dan 4000 jam tayang dalam setahun. Nah, ketika pertama kali bulan Juli syarat itu terpenuhi, YouTube langsung memberi informasi ke saya melalui email bahwa Anda sudah mendapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jadi diucapkan selamat oleh YouTube. Nah,
nanti Bapak Ibu juga akan dapat email yang seperti ini. Cuman gambarnya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kalau saya kan gambarnya pisang gitu. Ada yang gambarnya boneka dan segala macam. Cukup kreatif juga ya YouTube ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melihat setiap hari kapan gitu ya. Pokoknya aktif saja bikin video, aktif di-upload, nanti YouTube yang memberitahu, asal yang kotak biru tadi diaktifkan. Nah, berikutnya saya akan memberitahu di mana kotak biru itu ya. Sebentar, saya sharing lagi yang lain. Saya akan buka channel sumber belajar PGRI, sumber belajar PGRI yang Bapak Ibu sudah pernah kunjungi. Nanti kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Di mana menunya? Ini adalah menu sumber belajar PGRI. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika ini masuk ke channelnya sumber belajar PGRI, nah Bapak Ibu masuk ke manage video. Di sebelah kanan ini, di tengah ini ada tombol kotak biru 2. Ada 2 tombol kotak biru ini. Nah ini Bapak Ibu klik manage video. Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya YouTube Studio. Kita klik aja. Kemudian studio YouTube akan, menu baru akan dibuka. Ya, internet saya kebetulan agak melambat siang ini karena termakan oleh video conference ya. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, Bapak Ibu nanti perhatikan di sini, ini adalah video-video yang sudah pernah. Kalau punya Bapak Ibu pasti ini kosong ya Bapak Ibu ya, karena kan belum pernah mengupload video. Nah, di sini kita klik di sebelah kiri, itu ada menu yang namanya monetization ya, monetisasi. Jadi di sebelah kiri ada menu-menu, ada gambar uang dolar. Nah, ini Bapak Ibu klik menu yang namanya monetisasi. Bapak Ibu klik saja. Nah, ini seperti gambar di presentasi ya. Jadi subscribe-nya masih 344, masih 21. Dari 4.000 masih 21, jauh banget ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya minta PR penugasan pada Bapak Ibu untuk klik subscribe lalu melakukan share untuk channel ini, karena untuk mendapatkan 4.000. Nah, ternyata sudah di-share, sudah ini kelihatannya Bapak Ibu cuma share saja. Temannya Bapak Ibu mungkin tidak mengerti maksudnya, ya dilihat-lihat saja terus keluar gitu. Akhirnya nggak ada yang nonton. Jadi masuk saja tapi nggak ditonton gitu. Nah, ini contoh apa namanya menu ya, channel yang belum dimonetisasi seperti ini ya, kosong dia, nggak ada apa-apa. Nah, ada menu ya apa namanya channel sumber belajar yang lain dari Smart Learning PGRI yang sudah dimonetisasi, itu tampilannya berbeda Bapak Ibu. Kalau sudah dimonetisasi. Ini banyak aplikasi yang berjalan, jadi buka sana buka sini, jadi dia agak, laptop saya agak lelet. Tapi semoga Bapak Ibu bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Kalau terlalu cepat silakan di komentar, nanti saya bisa memperlambat. Ya, munyer-munyer ya. Apalagi di tempat Bapak Ibu mungkin, aduh udah parah ini, padahal saya sudah menggunakan internet sendiri nih, jadi kami tidak pakai WiFi, tidak pakai tethering, tapi pakai internet sendiri. Jadi kami satu RT, satu RW langganan sendiri internet.
Ya, ini adalah channel dari Smart Learning PGRI. Ya, agak berbeda tampilannya nanti. Ya, ini saya klik kelola video atau studio YouTube yang di sebelah kanan tadi kotak 2 ini ya. Klik aja. Lambat sekali. Ya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Masih berputar-putar ya. Siang ini harus bersabar ya Bapak Ibu, internetnya mungkin karena banyak orang di rumah. Jadi pada nonton YouTube, ada akses internet gitu ya. Karena bapak-bapak, suami-suami yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja sudah di rumah semua. Oke, ini sudah tampil, lalu saya klik monetisasi. Ya biasanya tidak begini ya, bisa klik langsung muncul ya. Di siang ini lambat sekali. Ya, ini channel dari monetisasi channel dari channel PGRI Smart Learning. Nah, seperti ini tampilannya. Karena ini sudah di approve ya, sudah di ACC monetisasi, jadi tidak ada lagi tanda kita sudah berapa dan segala macam. Ini bentuknya seperti ini. Jadi Bapak Ibu langsung ketika pertama kali disetujui, langsung muncul tanda ini ya, menu ini, monetisasi channel. Nah, yang Bapak Ibu klik itu adalah pelajari lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti panduan ini sebelum melakukan hal-hal yang lain. Jadi itu saja prosedur di sini. Lalu opsi periklanan video juga nanti diklik di sini. Jadi setelah kotak biru ini lalu turun ke bawah. Semua prosesnya diikuti Bapak. Jadi ikutinya sangat mudah sekali. YouTube membuatnya sangat mudah dan sangat simpel. Ketika tahun 2018 menunya tidak seringan ini Bapak Ibu sekalian. Ya, menunya tidak seringan ini. Menunya cukup berat. Banyak sekali menu-menu. Sekarang ini 2020 lebih dipersimpel. Menunya jadi lebih ringan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah Bapak Ibu, kalau tadi saya sampaikan, Bapak Ibu ikuti saja prosesnya ya. Saya kembali dulu ke PowerPoint. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu ikuti saja proses selanjutnya. Jadi sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana sekali bagaimana cara kita memonetisasi video kita. Jadi semua sudah dipandu dalam tahapan-tahapan yang akan disampaikan oleh YouTube kepada kita. Jadi tinggal follow the rule ya, follow the prosedur saja, maka semuanya aman Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sulit itu bukan di sini sebenarnya ya. Yang sulit itu ada pada tadi caranya. Nanti kalau sudah berjalan Bapak Ibu seperti menu yang saya tampilkan tadi, ketika semua video kita ini di tengah itu akan muncul tanda dolar. Nah, berarti video-video ini sudah menerima iklan dari YouTube. Ya, ada tanda dolar aktif gitu. Bapak Ibu saya lihat di tampilan yang tengah ini tanda dolar, kemudian ada tulisan aktif. Jadi tidak ada yang melanggar prosedur, tidak ada yang melanggar hak cipta. Kalau melanggar hak cipta, maka kotak monetisasi di tengah ini akan mati ya. Jadi di sini akan bertuliskan tidak dimonetisasi. Kemudian ada tulisan pada kotak pembatasan. Kenapa alasan tidak dimonetisasi? Di sini akan disebut pelanggaran apa, misalnya hak cipta atau apa dan segala macam. Jadi keterangannya sangat bagus sekali di sini. Semua Bapak Ibu bisa mengikutinya, sangat informatif sekali gitu ya. Yang dibuat oleh YouTube untuk usernya atau pelanggannya gitu ya.
Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, intinya gimana Bapak Ibu? Saya akan tunjukkan dulu posisi terakhir ya, dari Smart Learning PGRI. Maksudnya posisi terakhir itu yang saya maksud adalah kondisi statistik terakhir ya. Kondisi dari YouTube channel PGRI Smart Learning. Seperti apa? Nah, di sini di channel Bapak Ibu sekalian itu nanti di sebelah kiri di atas menu monetisasi itu ada analitik. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ada menu analitik. Analitik ini adalah statistik yang diberikan oleh YouTube terhadap video channel ini. Nanti kita akan lihat informasi yang sangat detail tentang channel kita. Coba Bapak Ibu perhatikan, jumlah penayangan bertambah. Ini karena kan gara-gara saya memberi tugas pada Bapak Ibu untuk subscribe dan melakukan sharing ke teman-teman. Jadi dalam 28 hari, channel ini mendapat 5.801 kali penayangan. Nah, ini sudah bagus gitu ya. Tetapi subscribe-nya masih sedikit ya, cuma tambahannya di tengah hanya 360 gitu. Jadi hanya ketambahan 360 orang, dan dari 360 orang ini nontonnya total dalam waktu 28 hari hanya 500 jam. Jadi sangat kecil. Dengan demikian Smart Learning ini mendapat uang, ini masih estimasi pendapatan hanya 41.000. Kecil sekali ya Bapak Ibu ya. Iyalah orang subscribernya masih 1.000 lebih gitu ya, enggak sampai jutaan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini rajin ditonton gitu ya, jumlah subscribernya bisa jutaan seperti artis-artis itu, maka di sini baru kita bisa mendapat pendapatan yang cukup besar. Jadi kalau cuma 5.000 orang, kemudian 5.000 penayangan, 500 jam, subscribe-nya cuma tambah 360, dapatnya cuma segini gitu. Ya, sedikit sekali. Kemudian di statistik ini juga bisa diketahui mana video yang paling suka ditonton oleh subscriber kita. Di sini ditunjukkan di 1-2 hari terakhir ini ada angka 3, berarti ada 3 video yang ditonton oleh peserta kita, yaitu video RPP Belajar Tok ya, video RPP Belajar yang paling sering ditonton. Ini ada 3 video yang rajin sekali ditonton ya, dalam waktu 1 minggu terakhir. Nah, sebelumnya yang ditonton itu adalah ini. Jadi kalau gambar panas saja berarti cuma 1 video, tapi kalau ada angka 3 berarti ada 3 video. Nah, ini video yang satu sebelumnya paling ditonton apa? Oh, RPP juga, tapi jilid 1 ya. Ya, kemudian ada Pak Doni, video Pak Doni yang paling banyak ditonton, Prof Eko dan seterusnya. Nah, di sini di belakang ini ada 4 nih, di ujung kanan, ujung kiri ada 4 video yang paling banyak ditonton ya. Bu Lulut, video Bu Lulut, video pembukaan, videonya Bang John dan segala macam. Nah, semua statistik ini transparan disampaikan kepada kita nanti. Jadi ini video-video yang paling dari total semua video yang ditonton oleh subscriber kita, yang tertinggi adalah videonya Pak Profesor Eko Indrajit ya. Itu 500, total 500 jam ya. Kedua adalah videonya Bu Evi, kemudian video Bang John di urutan berikutnya ya, dan seterusnya. Nah, ini semua akan ditunjukkan kepada kita sebagai YouTube partner, sehingga kita bisa memonitor sendiri ya. Dan ini ibarat robot ya, dia akan berjalan dengan sendirinya. Oke, saya kembali ke presentasi lagi. Ini sekaligus langsung ya Bapak Ibu ya, saya beri contoh. Jadi langsung on the spot ya, kita langsung melihat. Nah, kuncinya di mana Bapak Ibu sekalian? Kalau memang kalau memang YouTube begitu mudah, lalu sebenarnya faktor yang menentukan agar YouTube kita ini bisa bukan bisa dimonetisasi, sudah dimonetisasi dengan gampang, tapi bagaimana mendatangkan pendapatan yang lebih besar. Nah, ada faktor-faktor yang menentukan Bapak Ibu. Yang pertama, membuat video itu harus betul-betul passion-nya Bapak Ibu sekalian ya, hobi gitu ya, suka gitu. Kalau cuma asal-asal aja, saya khawatir videonya tidak menarik. Ya, yang kedua,
ada passion karena ingin mendapat tambahan income. Wah, ini semangat ini pasti. Dan yang ketiga adalah ada kebahagiaan kalau bisa berbagi. Nah, kalau tiga ini dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, semangat ini dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu akan sukses. Jadi modal dasarnya sebenarnya mulai dari hobi, memang kebutuhan ingin mendapatkan tambahan, dan yang ketiga ingin berbagi. Nah, yang menarik dari saya, catatan buat Bapak Ibu adalah Bapak Ibu ini kan guru ya. Bapak Ibu ini guru, punya banyak pengetahuan sebenarnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga orang-orang yang memang perlu, mohon maaf saya mengatakan, perlu mendapat tambahan income gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, modal ini sebenarnya Bapak Ibu sudah punya sebenarnya. Yang tidak punya itu adalah hobi. Jadi hobinya Bapak Ibu ini kan hobi merekam maksud saya. Kalau hobi mengajarnya sudah punya gitu, passion mengajarnya sudah dapat. Sebenarnya tinggal bagaimana hobi mengajar ini direkam gitu. Nah, merekam itu tidak perlu saya sendiri atau diri sendiri, tapi bisa juga mengajak orang lain yang membantu kita untuk merekam. Nah, kombinasi ini Bapak Ibu guru sebenarnya sudah punya. Enaknya jadi guru itu sebenarnya posisi ini sebenarnya. Jadi untuk menjadi YouTuber itu modal dasar itu sebenarnya guru itu sudah memiliki semua ini. Tinggal bagaimana didigitalkan. Jadi pertemuan-pertemuan di sekolah itu pada saat mengajar itu didigitalkan gitu. Seperti Bu Evi dan Pak Mardhani. Kita tahu Bu Evi dan Pak Mardhani kan punya passion yang sama bahwa ketika daring materi apa yang harus saya berikan ya. Pak Mardhani guru matematika yang cukup sulit untuk menjelaskan teori rumus dan segala macam, Bu Evi guru SD. Nah, dua-dua punya passion untuk berbagi, dan dua-dua punya passion untuk berusaha gitu. Nah, tinggal kemudian ternyata solusinya adalah ya tak videokan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya kemauan seperti dan semangat seperti itu, maka tinggal selangkah saja sebenarnya untuk membuat video. Nah, jadi pertama adalah modal dasarnya sebenarnya monetisasi itu bukan bagaimana YouTube menyetujui channel kita, tapi sebenarnya coba dimulai dari diri sendiri dulu. Apakah kita punya passion untuk itu? Enggak. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara hobi, kalau hobi Bapak Ibu kan sebenarnya mengajar sebenarnya, kecuali memang mengajar itu terpaksa gitu ya. Karena kemarin mau ngelamar jadi apa nggak jadi, akhirnya jadi guru, itu lain cerita ya Bapak. Tapi saya berasumsi peserta diklat ini semua memang panggilannya adalah sebagai seorang guru. Nah, kita lihat contoh bagaimana hobi itu sangat menentukan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Captain Aditya. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah nonton. Dia punya YouTube, dia seorang pilot. Dia memang pilot, bukan hobi lagi, memang profesi dia. Dan dia memvideokan semua rute penerbangannya, di mana dia pergi, di mana dia landing, bahkan ke restoran di bandara, semua direkam sama dia pakai HP saja. Modalnya cuma HP. Semuanya direkam. Nah, setelah itu kemudian ketika mendarat, dia langsung mengupload videonya ke YouTube. Gitu. Dan dia punya subscribernya lumayan banyak, Bapak. Satu video ya seperti Bapak lihat di presentasi ini, satu video itu bisa 73.000 orang, 700 orang, 7.000 orang yang menonton video dia. Dan dia sudah punya penggemar gitu. Dan pendapatannya sampai terendah estimasinya dalam setahun itu adalah 27.000 US dollar. Kalikan aja 10.000 Bapak Ibu. Itu pendapatan daripada dia adalah seorang pilot. Jadi di sini kita lihat hobi itu sangat menentukan. Nah, Bapak Ibu guru punya kelebihan yaitu sebagai guru. Jadi bagaimana Bapak Ibu sebenarnya bisa membuat pelajaran yang singkat-singkat, yang mudah, misalnya tentang matematika, perkalian, dan segala macam. Karena hobi Bapak Ibu, juga profesi Bapak Ibu yaitu seorang guru. Nah, ini menjadi modal Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua yang menentukan adalah, yang tadi itu syarat mutlak dasar ya, jadi tadi saya ulangi, adalah hobi, ada keinginan untuk mencari income baru, yang ketiga adalah keinginan untuk berbagi. Nah, yang berikut yang kedua adalah kalau kita sudah mempunyai video, sudah punya channel, sudah dimonetisasi, nah yang menentukan juga itu adalah CTR ya, click through rate. Ya, jadi rasio jumlah klik terhadap jumlah impression hasil pencarian. Jadi misalnya ada yang mencari video pelajaran matematika misalnya gitu.
Nah, video itu akan muncul banyak video Bapak Ibu sekalian. Kalau kita googling itu kan akan di YouTube maupun di Google itu kan banyak sekali video-video matematika. Tapi yang muncul itu yang dia paling atas itu adalah yang punya impresi paling banyak. Nah, dari mana mendapatkan impresi itu? Ya dari klik, like, subscribe, komen Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau video Bapak Ibu cuma ditonton saja, itu tidak akan meningkatkan impresi. Jadi video Bapak Ibu tuh harus channelnya harus di-subscribe, videonya ditonton lebih dari satu jam apa 15 menit dan berkali-kali, baru kemudian di-like dan diberi komentar suka, tidak suka dan segala macam. Ya, ini akan meningkatkan impresi. Nah, impresi ini akan menentukan ketika seseorang mencari video tertentu yang terkait dengan video Bapak Ibu sekalian, maka video Bapak Ibu akan muncul duluan di atas. Nah, ini akan mempengaruhi di sini. Kalau sudah paling atas, berarti kan paling banyak ditonton, bukan? Coba perhatikan kebiasaan kita kalau melihat video. Kalau kita mencari video, yang kita tonton kan paling yang muncul 1 sampai 10, urutan 1 10 ke atas. Yang di bawah-bawah kita nggak mau nonton. Karena terlalu jauh, anggapan kita terlalu ke dalam gitu. Kita maunya nonton yang paling atas. Nah, cara agar video kita tampil di atas ya harus di-subscribe, harus diklik, harus di-share, harus dikasih komen, harus di-like Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemarin penugasan kami di Diklat, Bapak Ibu harus melakukan klik, like, share dan segala macam ya tujuannya untuk itu. Ya kalau tidak ya akan tampil biasa-biasa saja, ya kita juga tidak akan dapat tambahan dari YouTube, tambahan iklan. Iklan ada tapi kecil sekali ya. Tadi saja PGRI Simulator Learning sudah 1 bulan ini cuma dapat 41.000, ya sangat kecil sekali. Ya. Berikutnya adalah menentukan adalah durasi. Durasi pendek-pendek, nggak usah panjang-panjang ya. Kayak seminar gini lain ya. Kalau seminar begini ya kan nggak ada via seminar cuma 15 menit memang. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dapat banyak uang dari YouTube, bikin video yang singkat-singkat banyak, singkat dan banyak maksud saya, singkat-singkat tapi banyak gitu. Kemudian rajin-rajin di-upload, kalau perlu uploadnya setiap hari. Jadi dalam satu mapel Bapak Ibu tidak perlu merekam lengkap gitu. Ambil saja poin-poinnya ya. Contoh seperti di presentasi ini, misalnya tentang matematika aja cukup dalam hitungan 10 detik, 15 detik, tapi yang poin-poinnya saja, yang bombastis dan kata-katanya yang bagus gitu ya, dan satu rumus satu video misalnya gitu, satu permasalahan satu video gitu. Nah itu terus-terus dibuat pendek kemudian diupload. Itu durasinya orang lebih suka yang pendek-pendek seperti itu. Berikutnya adalah Bapak Ibu pikirkan cara kolaborasi yang kuat. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, video-video yang menarik itu biasanya tidak jauh-jauh dari anak-anak, permainan, atau tips and trick, atau hit, tips and trick. Gitu. Jadi tadi saya katakan rumus matematika misalnya, atau ilmu-ilmu yang lain misalnya. Gitu. Kalau misalnya guru sejarah misalnya begitu. Tahukah Anda kalau rambut Pangeran Penegoro itu keriting, misalnya gitu, tanda tanya. Gitu. Padahal videonya nggak menunjukkan rambutnya Pangeran Diponegoro keriting gitu, tapi isinya pendek, cerita tentang Pangeran Diponegoro, ya kemudian dia lahir di mana dan segala macam, lalu pakai sorban gitu. Anda cuma cerita aja, di akhir ternyata belum tentu rambutnya keriting misalnya. Tapi kan orang sudah kejebak dulu di depan dengan judulnya Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang sifatnya fun, yang disukai anak-anak itu bisa Bapak Ibu buat, ya kan? Nah, misalnya guru bahasa Inggris mau mahir bahasa Inggris dalam waktu 30 menit misalnya, padahal faktanya nggak bisa 30 menit gitu kan, tapi sebut aja di judulnya seperti itu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan agar banyak orang mau tertarik menonton video kita. Dan jangan lupa yang tadi di depan ya, setelah buat minta anak-anak dipaksa aja, kalau mau cepet ya paksa aja gitu, atau jadi rajin-rajinlah ikut forum diskusi, ikut channel-channel atau grup-grup di Facebook, Instagram untuk mempublikasikan video yang kita buat. Nanti pelan-pelan, lama-lama kelamaan dia akan banyak pengunjung, lalu dia subscribe karena menganggap video yang Bapak Ibu tayangkan itu berpenting buat dia. Yang kedua adalah untuk kolaborasi ini adalah
Satu, pertama promosikan video tadi saya katakan ya, carilah, ikutilah Facebook group, ya kan, Instagram grup dan segala macam, dimanapun di mana orang berkumpul rame-rame, ikuti. Kemudian Anda rajin untuk memposting video yang Anda buat, untuk mengarahkan ke YouTube Anda. Nah, yang kedua adalah caranya yang paling gampang itu adalah cari satu orang yang paling berpengaruh, ya, satu one hero yang bisa membawa kita ke 100 hub. 100 hub itu 100 titik penyebaran, gitu. Sehingga kita bisa mendapat 100 penyebaran dan 100 bantuan, gitu. Jadi misalnya kenapa saya mempromosikan channel PGRI Smart Learning dan PGRI Sumber Belajar, gitu. Saya minta kepada Bapak Ibu. Nah, itu kan berarti saya minta bantuan pada 100 orang. Nah, 100 orang ini menjadi 300. 300 diharapkan menjadi 900 dan seterusnya. Nah, asal rajin di share-share terus gitu loh. Kalau kita berhenti cuma karena penugasan satu kali, ya dia akan berhenti. Nah, minggu depan atau minggu ini sudah selesai, nggak ada lagi yang berkunjung gitu. Nah, ini kan harus terus. Jadi, upayakan untuk mencari satu orang yang berpengaruh, yang akan memberikan pengaruhnya kepada anggotanya, lalu membantu channel kita tersebar. Contohnya ada Bapak Ibu, contohnya adalah ini. Jadi ada apa namanya, kalau Bapak Ibu perhatikan si Atta Halilintar yang jumlahnya jutaan itu pertama kali dia membuat video yang pendek-pendek gitu ya. Sebenarnya tidak berkualitas, tapi pendek-pendek lalu ditonton oleh orang lain, 1, 2 dan segala macam. Lalu ketika Raffi Ahmad membuat video channel, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengundang Atta. Jadi Atta diundang membuat video bersama dengan Raffi, lalu Raffi mengupload video dengan Atta. Maka secara otomatis Atta pun mempromosikan video Raffi di channelnya dia. Maka otomatis penonton di Atta akan menonton videonya Raffi. Jadi subscribernya Atta 8 juta orang. Nah, 8 juta orang ini anggaplah separuh aja ikut nonton punya Raffi. Maka ada 4 juta. Raffi dengan satu orang Atta, dia dapat 4 juta subscriber. Lalu, Andre Taulani juga membuat channel ya, mengunjungi rumah-rumah temannya, mobil-mobil temannya yang dilihat segala macam. Dia berkunjung ke rumahnya Raffi. Dan dia juga berkunjung ke rumahnya Atta. Maka Andre Taulani dalam waktu pendek, jumlah subscribernya sudah jutaan. Itu yang tadi saya katakan, cari satu hub. Lah, PGRI-nya gimana ini? Kita kan bukan artis di Bapak Ibu. Ya, dikenal aja enggak gitu. Channelnya PGRI, PB hanya 10.000. Channelnya PGRI Jawa Timur 2.000. Sumber Belajar hanya 300. Kecil sekali. Nah, caranya gimana ini biar PGRI channelnya PGRI ini bisa naik? Ya, harus cari artis Bapak Ibu. Yang paling gampang. Nah, yang kedua adalah sebenarnya dengan memberdayakan guru-guru yang ada di Jawa Timur sebenarnya. Nah, guru-guru di Jawa Timur ini kan jumlahnya 300 ribuan kan. Lalu jumlah anak-anaknya kan jutaan. Nah, sebenarnya caranya bisa gampang gitu. Untuk apa namanya, mempromosikan situs kita. Nah, persoalannya kan konten apa? Kembali ke depan tadi, kontennya mana, ya kan? Kontennya bagus nggak, berisi nggak, kan gitu, disenangi nggak, gitu. Nah, cara berikutnya sebenarnya yang menarik itu adalah kalau video kita bisa melibatkan anak-anak sebenarnya. Jadi guru SD, guru SMP, guru SMA ini sebenarnya punya peluang bikin video yang menarik-menarik kalau ngajak anaknya. Maksud saya mengajak siswanya. Coba bikin video yang mengajak siswa. Misalnya belajar menyanyi bersama anak. Jadi jangan videonya ibu sendiri bernyanyi gitu, jangan. Tapi bernyanyi tapi ngajak satu anak. Nggak usah satu kelas ya. Kalau satu kelas nanti distancing gitu. Coba ngajak satu anak lalu dia gini, bernyanyi bersama gurunya misalnya gitu. Atau kalau enggak belajar menyanyi ibu dan anaknya atau bapak dengan anaknya, maka video bapak ini pasti akan menarik. Karena apa? Karena anak-anak pasti akan promo ke teman-temannya, ibunya pasti promo ke teman-temannya, anak saya nyanyi di YouTube bersama gurunya dan segala macam.
Bapak Ibu ingat video yang viral dalam 1 minggu ini kan? Seorang ibu yang ngajarin baca Pancasila kan? Itu langsung viral kemana-mana. Pokoknya selama konten itu melibatkan anak-anak, itu pasti akan laris, akan populer gitu. Tapi jangan menyakiti, yang menyenangkan maksud saya. Nah itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi cara bagaimana mempromosikan video kita, mengkolaborasikan video kita ya. Selalu ada 3 kata kunci yang utama, yaitu anak-anak, permainan menyenangkan, dan hit atau tips and trick. Nah ini pendek-pendek tapi banyak gitu. Nah ini akan membantu kita untuk mempromosikan video Bapak Ibu sekalian. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, ada tantangan bagi kita. Bagi Smart Learning, kenapa ingin membuat seperti ini? Karena kita tahu bahwa di YouTube itu kan konten positif itu kan tidak terlalu banyak, gitu ya. Lebih banyak negatifnya. Ada yang positif tapi tidak berisi. Ya contohnya seperti, mohon maaf, yang milih artis itu kan sebenarnya apa sih isinya kan gitu ya. Saling kunjungi rumah artis, pertontonkan kekayaannya, pertontonkan mobil mewahnya, tapi tidak pernah diceritakan kisah-kisah di balik itu, misalnya perjuangannya, kemudian susah sedihnya, gitu, susah senangnya, itu tidak pernah diajarkan. Dan endingnya bukan pengetahuan sebenarnya, cuman having fun, gitu, lebih banyak kepada having fun. Nah, ini tantangan buat kita Bapak Ibu untuk membuat dunia internet, dunia pembelajaran, dunia YouTube, video-video di Indonesia ini menjadi lebih baik dengan memperbanyak video-video positif. Ya. Suatu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sekarang ini sudah bergeser di era pandemi, YouTube sudah menggantikan posisi dari TV. Ya, jadi anak-anak lebih senang nonton YouTube daripada TV karena TV juga membosankan, bukan? Kita tahu bahwa TV di Indonesia ini kan kalau nggak berita, entertainmentnya juga didominasi oleh 3 keluarga, 4 keluarga, itu aja. Jadi justru konten edukasinya nggak ada sama sekali. Nah, anak-anak kita ini kan sebenarnya butuh pengetahuan. Nah, mari kita mengisi dunia internet anak-anak ini dengan hal-hal yang positif dan bermutu ya, berisi ya Bapak Ibu sekalian. Itu maksud saya. Jadi saya berharap dari sini peserta semua punya motivasi untuk membuat video pembelajaran. Memonetisasinya itu gampang, karena YouTube sudah membuat prosesnya menjadi lebih sederhana, panduannya jelas, tahapannya jelas. Yang menjadi persoalan bukan di monetisasinya, tapi bagaimana agar video-video kita ini bermutu, berisi, dan disukai. Karena dengan sendirinya ketika disukai, maka Bapak Ibu bisa mendapat tambahan baru. Saya kira demikian Bapak Ibu presentasi dari saya secara singkat. Nanti kita akan banyak berdiskusi. Saya persilakan Bapak Ibu, ini saya akhiri presentasi saya. Saya akan baca, kita akan langsung masuk di tanya jawab ya. Saya akan cari beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini saya lihat belum ada pertanyaan. Bersama saya di ruangan ini ada Bang John. Bang John, kira-kira ada yang mau ditambahkan Bang John? Pak Marjono. Pak Marjono, guru dari Kota Kediri, tapi panggilan kerennya Bang John. Bang John ada mau tambahan Bang John? Atau mau nanggepi sesuatu? Oh enggak, serasa cukup Pak. Cukup ya? Sumber belajar kan memang baru nggih Pak, karena baru 1 bulan. Itu jadi sangat membutuhkan support dan dukungan dari teman-teman. Nanti Betul silahkan sekali. barangkali mempunyai karya video-video yang bagus bisa ditambahkan, di-reupload di sumber belajar PGRI Jawa Timur. Itu aja sih Pak. Iya. Ini baik, saya ada pertanyaan dari Kota Kediri, tempatnya Bang John. Ibu Ratna Mardining Tias. Pak, apa yang harus kita lakukan jika di YouTube kita ada pesan seperti ini, your account is at greater risk of attack because you don't have two-step verification. Turn it on
now for extra security. Jadi gini Bapak Ibu, ketika sudah monetisasi, syarat salah satu monetisasi adalah bahwa akun email dan password Bapak Ibu itu harus aman. Intinya di situ. Nah, sehingga Google, bukan YouTube-nya itu sebenarnya, Google-nya meminta agar akunnya Bapak Ibu ini harus aman. Two-step verification itu artinya bukan hanya password, tapi dia juga meminta verifikasi nomor HP. Jadi akun Gmail dan nomor HP Bapak Ibu ini harus sinkron. Nah, kemudian yang ketiga nanti diminta kode. Jadi kita akan diberikan kode oleh Google. Kodenya kalau nggak salah jumlahnya sekitar 12 kode. Nah, kode ini secara acak jika terjadi hacking, ada yang berusaha untuk hacking, Google akan nanya kodenya apa gitu. Nah, nanti dia harus menjawab satu dari 12 kode tadi, diacak gitu. Nah, itu maksudnya gitu Bu Ratna. Jadi memang kalau sudah menyangkut uang kan harus aman. Akun Ibu kan harus aman, jangan sampai terjadi hacking, di crack, lalu uang Bapak Ibu semua kesedot sama orang lain gitu. Atau akun Ibu Bapak Ibu diambil orang lain. Maka dia harus diamankan. Cara amannya namanya two-step verification. Tidak hanya email, tapi juga nomor HP dan kode security. Nah, tahapan ini Bapak Ibu harus lakukan. Ya, gitu ya Bu Ratna. Berikutnya adalah Ibu Lucy Aprialisari dari Kediri juga nih, temannya Pak Marjono ini. Jangan-jangan dia di sebelah Pak Marjono di sekolah ini. Untuk Pak, monetisasi ini, satu sekolah. Oh, sudah pulang. Satu sekolah, apa Pak, pengaruhnya? Satu sekolah, makanya jangan-jangan di sebelahnya Pak John ini. Apa pengaruhnya jika pemilik channel YouTube rajin atau tidak dalam menjawab komentar? Apakah ada efek? Kalau menjawabnya sih nggak terlalu, Bu. Yang penting ada yang komen. Komen itu tidak selalu dengan kata-kata, tapi ada tanda jempol dan tanda jelek gitu ya, jempol ke bawah gitu. Itu aja diklik juga sudah termasuk bagian dari komentar. Nah, kita tidak perlu menjawab gitu sebenarnya. Tapi ada respon dari peserta atau penonton kita itu sudah bagus, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang lebih baik kita menjawab. Sehingga terjadi, sebenarnya menjawab itu poinnya adalah agar subscriber kita yang bertanya itu bertanya lagi atau menjawab lagi. Itu kan meningkatkan yang tadi saya bilang di depan tadi kan, semakin banyak klik rate CRT kan, klik rate itu maka dia akan semakin tinggi gitu. Nah, tadi klik rate itu kan salah satunya adalah komentar gitu ya. Bukan hanya subscribe, bukan hanya like, bukan hanya sharing, tapi juga di komen gitu. Jadi sebenarnya menjawab itu bagian dari mengaktifkan CRT-nya, Bu Lucy, ya. Jadi kalau ditanya apakah pengaruhnya, pengaruhnya besar. Anda nggak mau jawab nggak apa-apa, asal ada lagi yang merespon di bawahnya gitu. Baik itu Bu Lucy, lalu kemudian Pak Dodi Haryadi Tulungagung. Mohon masukan untuk channel saya, ya nanti saya lihat. Cuman Pak, Bapak Ibu guru sekalian, tadi sebenarnya saya mau bertanya itu kan memancing ini. Pertanyaannya sebenarnya ada yang begini nih, penting nih buat kita. Untuk guru ya, kalau artis lain ya, artis kan gampang ya, karena dia sudah punya penggemar, dia punya channel TV, dia ngomong aja yang nonton banyak gitu. Nah kita ini kan guru nih, pertanyaannya begini. Menurut Anda, lebih baik guru ini punya channel sendiri atau rame-rame, bikin channel bareng gitu. Misalnya per sekolah, atau seperti PGRI, bikin sumber belajar PGRI, itu pilihannya lebih baik yang mana? Bikin sendiri atau bergabung dengan sumber belajar PGRI. Contohnya sumber belajar PGRI, atau bikin channel milik sekolah misalnya, atau milik kabupaten misalnya, atau milik teman-teman sekelompok guru satu mapel misalnya gitu. Monggo, komentar. Pilih mana? Saya tunggu jawabannya. Menurut Bapak Ibu, sebenarnya sebaiknya kita punya masing-masing pribadi punya channel atau bergabung ke channel yang lain, berame-rame berada di sana. Pilihannya apa? Ini untuk guru ya, untuk kita sebagai guru. Monggo saya tunggu. Atau ada pertanyaan lain juga boleh, silakan.
Belum ada yang komen. Atau masih mikir apa bingung? Menurut Bang John apa Bang John? Kalau Bang John enaknya bikin dewe Oke. atau bergabung? Gini Pak, kalau saya tergantung ini juga sih personal branding kita. Misalkan kita udah punya personal branding yang bagus, contohnya Bu Amiroh ya, Bu Amiroh itu kan sudah punya personal branding yang bagus. Maka beliau lebih enjoy untuk bikin sendiri karena sudah ini sih, sudah subscribe-nya bisa banyak karena personal branding-nya udah bagus. Nah, kalau untuk pemula, saya kira lebih efektif bikin di sekolah, Pak. Jadi channel YouTube-nya sekolah, kemudian dikelola bareng-bareng, dan itu nanti kita manfaatkan wali murid. Jadi wali murid dan sesama guru. Kemudian untuk bisa saling subscribe gitu. Insya Allah itu akan lebih cepat, Pak, kalau outputnya atau tujuannya ke tadi. Jadi beda ini sih, tinggal lihat tujuannya sih, tujuannya untuk apa gitu dulu. Tapi kalau personal brandingnya udah bagus, mending bikin sendiri, Pak. Gitu. Iya, ya benar sekali Pak Marjono. Jadi kalau Bapak Ibu memang sudah punya personal branding yang kuat, personal branding itu dibangun oleh diri sendiri. Karena ada kalau Bapak Ibu personal brandingnya itu karena pernah jadi guru prestasi, pernah jadi pembicara, pernah segala macam, itu personal branding. Jadi ada kegiatan yang membuat branding Bapak Ibu tuh dikenal banyak orang. Maka kalau Bapak Ibu bikin YouTube, sekali di-announce melalui grup WA pribadi atau channel Facebook-nya atau ya di Facebook-nya atau Instagram-nya, maka cepat karena sudah banyak yang mengenal Bapak Ibu sekalian. Itu personal branding yang dibangun oleh diri sendiri. Itu tidak masalah memang, lebih baik bikin sendiri. Nah, bagaimana kalau personal brandingnya masih rendah? Atau kalah yang kenal cuma teman satu sekolah, tetangga juga apa namanya nggak ada guru di situ ya, tetangga di situ banyak kan misalnya orang-orang yang dengan profesi yang berbeda dan sama sekali tidak mengenal kita terlalu dalam. Itu gimana? Nah kalau untuk ini solusinya adalah lebih baik bikin bareng gitu, bikin bareng termasuk di dalamnya kita numpang personal branding di dalam grup bersama-sama gitu. Karena tadi yang prinsip tadi kan hub gitu. Jadi cari hub. Kalau nggak punya personal branding, bikin hub. Ya, sumber belajar PGRI itu kan hub. Jadi seakan-akan itu menjadi batu lompatan gitu. Jadi di sini aja dulu. Kalau sudah populer di sini, mau keluar bikin atau tetap di sini atau mau bikin lagi secara pribadi itu enak karena sudah banyak yang mengenal kita gitu. Jadi untuk langkah awal Bapak Ibu guru yang masih personal brandingnya masih belum kuat, mending bikin rame-rame gitu ya. Kayak Pak Dodi tadi nanya, Pak video YouTube saya tolong dikritik. Saya lihat Pak Dodi dari Tulungagung itu sudah punya 1.100 Mas Marjono. Sudah punya 1.100, tapi videonya nggak banyak. Saya yakin bahwa punya Pak Dodi itu pasti klik jumlah tayang setahunnya pasti kurang dari 4.000. Belum bisa. Jadi, berarti monetisasi. Ya karena dia banyak subscribernya, tapi mungkin murid-murid temennya, tapi jarang nonton karena materi videonya pembelajaran semua gitu kan. Semua pembelajaran yang rata-rata tidak populer gitu karena hanya pelajaran tertentu gitu. Nah, Pak Dodi saya sudah lihat ternyata videonya bagus, tapi jumlah videonya masih kecil, sedikit sekali videonya. Harus banyak gitu ya sehingga banyak orang yang mau menonton gitu, harus ada yang menarik dan segala macam. Tapi untuk memulai Pak Dodi luar biasa dari Tulungagung, sudah punya video-video itu. Nah, saran saya adalah mari sama-sama ya Pak Dodi bergabung dengan tadi Pak Marjono mengajak, ayo gabung di sumber belajar PGRI gitu. Nah, nanti bersama PGRI kan mau dinaungi PGRI ini. Tadi saya katakan kan tadi PGRI punya 10.000 yang di PB. Yang di Smart Learning punya 2.000. Ayo sama-sama yang 2.000 ini mungkin bisa ngangkat punya Pak Dodi, punya Pak Bu Evi, punya Pak Mardani, punya Bang John gitu. Nah silakan nanti dari situ bisa mengembangkan channel pribadi. Itu saran saya seperti modelnya seperti itu. Itu adalah yang saya maksud dengan kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Pak Dodi sudah monetisasi belum Pak Dodi? Kan sudah 1.000 ya.
Belum Coba bisa, Pak, kayaknya. ditanggapi. Jam tayangnya kan ini. Jam tayangnya kan belum. Belum, Iya, makanya. belum Makanya bisa. tadi saya bilang Pak Dodi sudah 1000 tapi kayaknya jam tayangnya kurang. Belum bisa berarti, Pak. Belum bisa gitu. Nah, kan harus dicari caranya gimana gitu. Jadi, nah ini Ibu Inadora dari Tuban enak bareng-bareng dulu Pak. Ya memang kalau kita pasalnya bukan artis. Nanti ya Bang John ya mungkin Ya. kapan gitu ya. Kita datangin Raffi Ahmad gitu ya. Berarti Terus Raffi Ahmad suruh bikin video bersama kita, lalu kita tampilkan di channel kita gitu kan. Menarik ya Pak Bang John. Kan iya. namanya juga lompatan. Atau Atta Halilintar kita ajak, kita undang, Atta ngomong-ngomong sama guru PGRI yuk. Nah, nanti kan Atta pasti promo di channelnya kan. Ternyata di Jawa Timur ada guru-guru hebat kan gitu kan. Channel-channel kita dikasih tahu, ayo klik ini ya, langsung Mas. 1 juta orang. 1 juta aja udah senangnya minta ampun ya. Orang ini aja 2000 dapat 1.000 ya Mas. Berikutnya ada pertanyaan, cuman ini anonimus, namanya nggak ada ini. Siapa ini Pak? Siapa? Pak James, jika ternyata konten video pembelajaran kita ternyata sudah pernah ada, pernah dibuat guru orang lain, bagaimana? Nggak apa-apa Pak. Judul, tujuan boleh sama videonya, tapi kan gayanya kan berbeda. Ya terserah, nggak harus satu orang satu materi, kalau sama terus jangan gitu. Bikin aja Pak, sama-sama bikin matematika akar pangkat misalnya gitu, udah tidak apa-apa. Dan yang memilih nanti subscriber kan, mana yang bagus, mana yang menarik, pasti itu yang di like gitu. Jadi jangan membatasi diri ya terhadap konten, yang penting itu positif gitu aja ya, jangan ciplakan, jangan syarat-syarat ketentuan dari YouTube dilanggar, udah itu poinnya. Yang lainnya bikin aja sebanyak-banyak, bikin hal-hal yang lucu-lucu, belajar lucu, menyenangkan gitu Pak. Itu pasti disukai anak-anak. Berikutnya adalah, ya ini pilih gabung cuma enggak tahu siapa namanya. Ya Bu Rosa Delita dari Tulungagung, ya enak bergabung, memudahkan guru satu sama lain, betul. Pak Dodi yang tadi Tulungagung, ya satu sekolah punya satu channel, ya ada baiknya ada enggak, tapi kalau sekolahnya kurang gede repot Pak. Jadi yang jumlah siswanya kecil ini agak repot. Kalau jumlah sekolah mending sebenarnya pemerintahnya kalau mau ya. Jadi semua SD negeri, semua SMP negeri, kabupaten, nah itu baru kroso gitu ya. Kalau cuma satu sekolah kayaknya kurang. Dari SD Al Baitul Amin, pilih bergabung Pak. Ayo SD Al Baitul bikin channel pelajaran SD ya. Ayo kita bikin rame-rame yuk. Bu Ratna, oh ini Kota Kediri nanya nih Bang John, cara gabungnya bagaimana? Nah ini PR-nya Bang John nih. Ya, Bu Ratna nanya gimana gabungnya. Berarti tidak nyimak informasinya Pak John. Iya kayaknya. Mungkin Ayo sedikit nanti tambahin, Pak. Sedikit tambahin. Bu Ratna nanti biar hubungi Bang John. Oke. Mohon izin nambahin sedikit terkait dengan sumber belajar tadi. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, kalau panjenengan tadi di awal sudah saya sampaikan, personal brandingnya mungkin belum bagus, itu bisa difasilitasi oleh PGRI ini dengan sumber belajar. Di situ nanti ketika video Bapak Ibu diupload, meskipun reupload ya, jadi panjenengan sudah upload di channel pribadi, kemudian kita reupload, di situ nanti akan kita cantumkan channel panjenengan. Artinya apa? Dengan begitu orang lain akan mengenal juga nanti video panjenengan. Kalau itu bagus, pasti orang yang melihat atau anak yang melihat itu akan penasaran. Kemudian di situ kita arahkan, di deskripsi itu ada channel Bapak Ibu, sehingga di situ kalau memang itu menarik, bagus, pasti akan lari ke channel panjenengan. Nah ini juga salah satu cara untuk mendongkrak subscribe tadi ya. Terus yang kedua Pak Jim, ini kan komunitas guru itu kan sekarang banyak sekali, baik di grup WA maupun di medsos lainnya. Nah sebenarnya ada grup-grup banyak yang YouTuber gitu ya, guru YouTuber itu, dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu, kemudian saling bertukar channel, kemudian di situ nanti saling membantu untuk subscribe, kemudian komen dan like. Jadi
memanfaatkan komunitas, itu yang kedua Pak. Jadi yang pertama tadi di channelnya Sumber Belajar PGRI, kemudian yang kedua bergabung dengan komunitas guru yang di situ sudah banyak channel YouTube-nya, nanti saling bertukar gitu Pak. Itu yang kalau di Telegram sudah lumayan banyak itu Pak. Oke, terima kasih itu Pak, mungkin tambahannya. Ya, terima kasih Bang John. Itu tambahan dari Bang John ya. Jadi di Sumber Belajar PGRI itu kita tidak hanya mengupload video Bapak Ibu, tapi turut mempromosikan channel. Tadi Bang John sampaikan di deskripsinya tertera channel Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak serta-merta gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau nanti ya insya Allah kalau doa kita bersama, jika ternyata Sumber Belajar PGRI ini bisa dapat 8 juta subscriber, uangnya itu kan kita bagi kepada semua yang menyetor akun gitu, menyetor materi. Jadi itu maunya saya begitu. Jadi uangnya tidak hanya untuk smart learning, tapi siapapun yang berkontribusi di channel itu akan mendapat juga rezekinya sesuai dengan jumlah view. Ya, jadi jumlah yang paling besar dapat besar, yang jumlah view-nya sedikit ya dapat sedikit. Tapi jangan kecewa, tapi kita garap bersama-sama gitu loh Bapak Ibu. Jadi Sumber Belajar PGRI ini tidak serta-merta untuk smart learning, tapi untuk semua yang terlibat dalam channel ini kita bagi bersama kontribusinya. Gitu ya Bang John ya. Jadi tidak egois lah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi ini kan kata-kata ini direkam ya. Jadi nanti walaupun saya bukan ketua lagi kan yang lain pasti masih dengerin, videonya masih tersimpan gitu ya. Nah, yang kedua, nanti video-video ini akan saya kerjasamakan dengan pihak aplikasi, misalnya Ruang Guru, Kipin. Saya akan tawarkan ke mereka, mau nggak ngambil video dari sini? Gitu. Artinya dibayar, dibeli. Jadi sebagai konten partner namanya kepada pihak ketiga. Ruang Guru kan juga menerima konten kan. Nah, kalau sudah banyak, materinya bagus-bagus, itu portofolio kita bagus, itu enak kalau kita mengajukan kerjasama dengan pihak ketiga yang punya aplikasi. Sehingga aplikasi kita itu ada di YouTube, ada di aplikasi Ruang Guru, ada di Kipin, ada di mana, siapa saja gitu. Jadi uangnya langsung dari YouTube maupun dari pihak aplikasi. Ini jangka panjangnya begitu Bapak Ibu. Jadi tapi ya tadi modalnya adalah semangat dulu gitu ya. Mau membuat itu seperti Pak Dodi, Bu Evi, Pak Mardani gitu ya. Itu modal dasar yang harus dimiliki. Gitu ya Bang Joni ya. Jadi Bang Joni ini kan pengurus, nanti penerus saya. Saya mungkin akan selesai tapi Bang Jon akan jalan terus. Ini diteruskan. Mungkin saya kan hanya mau mengawali. Kalau menunggu sampai 8 juta mungkin sampai umur 60 saya sudah nggak dapat. Jadi mungkin nanti diteruskan Bang Jon gitu. Nah, pertanyaan berikut, Bu Puji Andayani dari Kabupaten Pasuruan. Seandainya saya download video dari YouTube, kemudian diupload ke channel saya, apa bisa dimonetisasi? Yang dimonetisasi itu channelnya, Bu, bukan videonya saja. Nah, persoalannya adalah video ini videonya siapa? Kalau videonya Ibu ya monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Tapi kalau video orang lain, nanti Bapak Ibu Puji malah dianggap plagiat, melanggar hak cipta orang. Nah, itu yang nggak boleh, Bu. Jadi sebaiknya videonya sendiri, ya, video milik pribadi. Gitu ya Bu Puji ya. Tapi nggak ada masalah, videonya tuh ada tampil di mana-mana, asal itu punya kita ya, tetap bisa dimonetisasi. Pak Jarod Mujianto Pasuruan, jika tujuan kita adalah belajar, sebaiknya guru memiliki channel sendiri, setuju. Di mana guru dapat mengeksplorasi kemampuan masing-masing. Namun tujuannya untuk mendapat penghasilan, maka sebaiknya bikin channel gabungan. Terima kasih Pak Jarod penegasan. Ya panggilannya apa dulu nih ya Pak Jarod ya? Terpanggil sebagai guru apa terpanggil golek duit? ya itu pilihan ya Bapak Jarod ya. Berikut Pak Didin dari Tuban. Ibu Didin Irawati dari Tuban. Pak, kalau saya sudah punya channel YouTube, apa harus buat lagi yang baru? Ya sudah, ngapain punya banyak Bu? Satu aja. Kalau pribadi ya.
Gitu. Kalau PGRI ini kan masalahnya macam-macam, ada channel untuk program kerja kita, seminar-seminar, namanya PGRI Smart Learning. Ada channel untuk materi-materi pembelajaran saja, koleksi materi pembelajaran yang namanya sumber belajar PGRI. Gitu, ya. Jadi kalau untuk pribadi satu aja, Bu, nggak usah banyak-banyak. Berikutnya, ya, Ibu Nefrida dari Jember. Nah, ini motivasi. Ayo bantu dukung channel kami. PAUD Al Baitul Amin. Oh, udah punya. SD udah punya. Ini PAUD udah punya. SD punya nggak? Beri komen, like, dan subscribe. Ya, nanti dipromosikan ya, Bu. Berikutnya, Pak, kalau sudah punya channel, oh enggak, ini saya lewat. Sudah tadi ya. Oke, pertanyaannya sudah semua. Apa saya beri kesempatan pertanyaan terakhir? Mungkin kalau ada pertanyaan. Materinya saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri pertemuan kita siang hari ini. Semoga betul-betul bisa melengkapi inspirasi-inspirasi yang Bapak Ibu sudah terima dari pemaparan 2 hari kemarin dan 2 hari lalu, dan menjadi semangat buat kita untuk belajar lebih giat lagi. Nah, Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti pelatihan pembuat video pembelajaran, silakan ditampung dulu di kabupaten masing-masing. Nanti kita cari waktu kapan kita akan melakukan pelatihan. Yang pasti pelatihan ini tidak bisa 100% daring Bapak Ibu. Ya karena technical ya, harus misalnya merekam itu kan tidak bisa ditunjukin dari sini ya, harus bawa HP-nya dan segala apa, kemudian si penerangannya, alatnya dan segala macam harus ditunjukkan gitu. Jadi pelatihannya kayaknya seperti ini ya, ada separuh daring, separuhnya harus luring gitu. Jadi biayanya mungkin agak mahal karena tidak bisa sehari ya, bisa berhari-hari. Nanti kita cari jadwal ya Bapak Ibu ya, setelah daring, setelah diklat ini kita akan pikirkan, tapi yang pasti Bapak Ibu harus punya semangat untuk berbagi pengetahuan, berbagi media pembelajaran kepada banyak orang. Karena ketika kita menempatkan video kita di YouTube, nanti suatu saat kita pensiun, kita boleh pensiun, tapi materi kita akan masih tertinggal sampai dunia ini, selama dunia ini masih ada. Itu enaknya internet di situ. Jadi kita masih tetap eksis sampai kapanpun. Demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, belajar bersama, tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Sampai ketemu hari Senin dengan materi yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Ya, istilahnya adalah gamifikasi pembelajaran. Bagaimana membuat pembelajaran berbentuk game. Ya, itu menarik sekali materinya, Bapak Ibu pasti suka. Nanti bisa dikombinasi antara YouTube dan game pembelajaran. Ya, sampai bertemu hari Senin di pertemuan terakhir, minggu terakhir kita besok. Sampai jumpa, selamat sore, selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Bang John. Oke, Pak, sami-sami Pak James.